Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi kafa wa salatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, alhamdulillah Allah masih berikan kepada kita kenikmatan sehat, kenikmatan iman Islam. Mudah-mudahan kenikmatan ini menjadi warisan untuk kita hingga Allah jemput kita dengan kematiannya. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya. Dan mudah-mudahan semua kita adalah orang-orang yang pada saatnya nanti pantas mendapatkan syafaatnya. Kemudian kita pun berdoa kepada guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, kedua orang tua kita. Mudah-mudahan yang hidup Allah berikan umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah. Jika sudah meninggal, mudah-mudahan Allah berikan taman-taman surga sebelum surganya nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya tadi baca surat As-Saff. Di akhir ayat itu ada dialog antara Nabi Isa dengan para pengikutnya, para jamaahnya, yang isinya adalah kami minta Nabi Isa alaihissalam itu minta kesetiaan. Di saat ini banyak orang mengatakan setia, cinta, padahal dia khianat. Padahal di mana saja tidak ada tempat untuk para pengkhianat. Saya dulu ingat ketika saya kuliah itu ada orang, kalau nggak salah dari Kalimantan, itu nulis makalah ilmiah tentang lagu Indonesia Raya dalam perspektif hukum Islam. Kalau kita lihat lagu itu, Pak, kalau kita hayati benar, lagu Indonesia Raya itu seperti Islam. Maka saat ini ada satu syairnya itu adalah bangkitlah jiwanya, bangkitlah raganya untuk Indonesia Raya. Jadi kalau kita fahami dengan seksama, kalau kita bayangkan bangkitlah jiwanya, bangkitlah raganya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya itu Islam. Maka lagi-lagi sumpah permintaan setia. Ini saya nyampein serius gara-gara snack keluar ini jadi nggak serius ini. Sebentar, tahan sebentar. Jadi dalam ayat tadi saya bacakan itu Nabi Isa itu mengatakan pada pengikutnya, jadilah kalian kunu ansarullah. Jadilah kalian sebagai pembela-pembela agama Allah. Kemudian Nabi Isa mengatakan lagi, waman ansori ilallah. Siapa yang mau jadi penolongku untuk menolong agama Allah? Man ansori ilallah. Siapa yang ingin menjadi pembelaku untuk menolong agama Allah? Kemudian para pengikutnya mengatakan, nahnu ansarullah. Kamilah penolong agama-agama Allah. Kalau saya sekarang ngambil sumpah gimana kira-kira? Bisa nggak, Pak? Kalau saya katakan man ansori ilallah, siapa yang ingin menjadi penolongku untuk menolong agama Allah, maka bapak-bapak katakan nahnu ansarullah. Katakan apa? Nahnu ansarullah. Saya tanya lagi ya. Man ansori ilallah. Man ansori ilallah. Man ansori ilallah.
Allahumma syahad. Mudah-mudahan Allah jadi saksi. Jadi siapapun kita saat ini Pak, yang dibutuhkan ada kesetiaan. Banyak gara-gara jabatan, pangkat, kedudukan, gara-gara perempuan orang lupa. Kalau dia sebelum dapat pangkaian, belum pangkat, jabatan, uang, dia itu muslim. Kadang-kadang lupa. Saat ini banyak orang lupa. Begitu sudah duduk nikmat, enak, nyaman, tidur, dapat uang, tunjangan, lupa dia. Padahal belum tentu yang dia dapatkan itu kekal. Maka lagi-lagi para jamaah sekalian, kita ini sudah di penghujung zaman. Maka pilihan kita adalah ansarullah atau ansarut taghut. Kita penolong agama Allah atau menjadi penolong taghut. Maka lagi-lagi ma'asyiral muslimin, sejarah membuktikan, nanti kapan-kapan saya ceritakan tentang Ibnu Alqamah. Dulu dia seorang perdana menteri dalam wilayah Islam. Namun karena dia merencanakan pengkhianatan, akhirnya dia hidup dalam keadaan su'ul khotimah. Tidak mendapatkan apa-apa yang diinginkan. Kenapa? Karena dia berkhianat. Mungkin pikiran komandannya, bangsa lu aja kamu khianatin, apalagi kami nanti. Udah gitu. Baik bapak-bapak jamaah sekalian, kita masuk dalam kajian kita, masih dalam bab Thaharah. Kalau kemarin bahasannya adalah yang dihalalkan untuk umatku ada 2 darah dan 2 bangkai. 2 bangkai itu adalah bangkai dari belalang dan ikan atau sejenisnya. Kemudian darahnya adalah jantung dan limpa. Nah, jadi selebihnya haram. Jadi kalau bapak menyembelih, darah yang matfu, darah yang keluar muncrat itu najis. Ya, darah yang kita nyembelih ayam, nyembelih apa, kalau darahnya netes-netes itu najis. Tapi darah yang tersisa di dalam daging, darah yang tersisa di dalam tulang, maka itu boleh dimakan, gitu ya. Karena sulit kita mau nyuci daging kan asalnya dari darah. Mau dicuci simpan dalam kulkas, nanti keluar darah lagi, dicuci lagi keluar darah lagi, begitu, nggak akan selesai. Maka darah yang ada dalam daging menempel di tulang atau di dalam tulang, maka dia halal hukumnya. Bangkai, seluruh bangkai haram kecuali bangkai belalang atau sejenisnya. Apa sejenisnya? Zaman Rasulullah itu kan nggak ada rumput, tapi Rasul berpikir sudah jauh ke depan. Kenapa? Karena wahyu. Belalang disebutkan, padahal bentuknya nggak ada. Gitu. Saya punya doktor bahasa Arab dari Sudan. Saya jelaskan tentang tikus, belum pernah lihat tikus. Tapi begitu Jakarta, ini tikus nih. Gitu ya. Yang berikutnya kita bahas lagi adalah hadis tentang jika makanan atau minuman kejatuhan lalat. Disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu thumma yanzihhu fa inna fi ahadi janahaihi da'un wa fil akhari shifaun. Dari Abi Hurairah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika lalat itu jatuh di minumanmu, maka celupkanlah dia. Jadi kalau lalat masuk dalam dalam gelas kita, kemudian celupkan dia.
Kemudian summal yanzi'ahu, kemudian dia angkat buang dia. Fa inna fi ahadi janahi hidda, karena sesungguhnya di salah satu sayapnya itu ada racunnya, dan di sayap lainnya itu ada penawarnya, ada obatnya. Hadisnya hadis derajatnya dalam kitab Bukhari sahih, ya, sahih Bukhari. Jadi disebutkan, jika lalat masuk dalam tempat minummu, maka celupkan dia, kemudian buang. Ya, lalatnya buang, jangan minumnya dibuang. Gitu. Kemudian kenapa? Karena di salah satu dari sayap itu ada penyakitnya, ada racunnya. Tapi di sayap yang lainnya itu ada penawarnya, ada obatnya. Gitu. Jadi para ulama menyebutkan tidak najis, ya. Walaupun lalat itu nempel dari mana-mana kita nggak tahu, gitu ya. Jadi kalau dia masuk hinggap di dalam tempat makan kita, gitu ya, minuman khususnya, maka kalau dia nempel satu atau jatuh di situ, celupkan sekalian. Ada ulama menyebutkan sekali aja, ada menyebutkan 3 kali. Gitu. Khilafnya dia. Tapi perintahnya adalah mencelupkannya. Kemudian setelah dicelupkan, dibuang. Kenapa? Karena di situ racun, ada penawarnya. Maka bapak-bapak, kalau dilihat dari hadis ini, jadi setiap penyakit itu ada obatnya, ya. Setiap penyakit itu ada obatnya. Nah, kita diperintahkan untuk ikhtiar, untuk mencari obat. Tapi obat adalah obat yang halal, bukan sembarang obat. Kadang-kadang ada orang sakit berobatnya, mohon maaf, ke dukun. Atau berobatnya datang ke ahli orang pintar. Nah, kalau tabib itu dokter kalau dalam bahasa Arab itu. Jadi kalau ada orang alternatif harus jelas, herbal atau apa gitu ya. Karena sekarang banyak orang berobat alternatif dari dokter ke dukun atau apa gitu ya. Jadi harus diperjelas. Boleh nggak Ustadz kita menahan diri dengan penyakit, nggak berobat karena mungkin mahal? Boleh. Anda sabar dengan penyakit Anda, tidak mengeluh, maka ada beberapa dosa bisa dihapuskan dengan sabar Anda dengan penyakit. Tapi Anda ikhtiar, Anda berobat, pergi kemana cari obat, itu juga baik. Pilihannya pilihan masing-masing, gitu ya. Dulu sebelum zaman Nabi Muhammad itu disebutkan kalau ada orang sakit nggak boleh berobat, ya. Pada zaman umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu kalau orang sakit nggak boleh berobat. Kenapa? Karena situ ada azab Allah di dunia. Sehingga kalau dia sabar dengan sakitnya, harapannya apa? Dosa-dosanya dihilangkan. Jadi nanti di akhirat nggak diazab lagi begitu. Tapi zaman Nabi Muhammad kita dikasih pilihan antara berobat dan tidak berobat. Selama sama-sama tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak, sebelum kita berobat dengan yang lainnya, kita harus berobat dengan Al-Qur'an, dengan zikir, dengan wirid, gitu ya. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, kalau ada penyakit tidak bisa diobati dengan Al-Qur'an, tidak mungkin bisa diobati dengan yang lainnya. Kenapa? Kata rata-rata penyakit itu ada di hati. Rata-rata penyakit itu ada di hati.
Kalau tidak bisa disebutkan dengan Al-Quran, nggak mungkin dengan yang lainnya. Kenapa? Karena awal penyakit itu ada di hati, ada hasad, ada yang lain-lain sebagainya. Yang berikutnya, An Abi Waqi Al-Laitsi radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fahuwa mayyitun. Disebutkan oleh dari Abi Waqi Al-Laitsi, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala sesuatu yang diambil dari binatang dan dia masih hidup ketika diambilnya, maka hukumnya adalah hukum mayit atau bangkai, jadi haram. Jadi segala sesuatu yang diambil dari binatang yang masih hidup, maka hukum yang diambil tadi, potongan tadi itu dari hukum bangkai, maka hukumnya haram. Contoh, pas korban kita sudah kepingin bener dapat apa itu, torpedo. Belum mati masih goyang-goyang, kita ambil torpedonya, maka hukumnya adalah bangkai torpedonya gitu. Atau kita mau sudah mesen apa namanya, ekornya mau bikin sop buntut gitu. Sapinya masih gerak, masih ada tanda kehidupan, kita ambil ekornya, maka ekor yang diambil tadi itu dianggap hukumnya hukum bangkai, hukumnya haram. Kenapa? Karena masih hidup. Tapi ketika dia sudah mati sempurna, diambil, maka boleh. Pertanyaannya lagi, gimana Ustaz kalau kita motong ayam, pisaunya pisau tajam banget gitu, ketajaman, bismillahirrahmanirrahim, putus gitu, ayam masih begini kan, sekarat. Apa hukum kepala tadi? Nah, kalau lihat dari hadis ini, ma quti'a minal bahimah wa hiya hayyatun famayyitun. Segala sesuatu yang diambil, yang dipotong dari binatang yang dia masih hidup, maka hukumnya hukum bangkai, haram. Nah, kalau Bapak motong ayam ketajaman, maka kepalanya tadi khilaf antara ulama, khilaf, khususnya bagi para penggemar kepala. Oh, berarti ada solusi nih. Nah, gitu. Yang pertama, haram hukumnya. Kenapa? Lihat dari hadis ini, ketika diambil, dipotong, kemudian lepas, maka haram. Tapi kalau lihat dari hadis ini juga, kalau ngambil ekor, ngambil torpedo itu sengaja, ada kos, ada kesengajaan. Kalau motong kepala, putus, itu nggak sengaja. Ada nggak Bapak motong kambing nggak sengaja putus? Nggak ada. Tapi kalau kepala bebek atau ayam mungkin. Nah, para ulama mengatakan kalau nggak sengaja, maka hukumnya ada dua lagi. Ada yang halal, ada yang makruh. Nah, jaga-jaga, ihtiyaton, berarti Bapak jangan makanlah, jangan dimasak. Gitu ya. Bagaimana dengan orang motong entok? Begitu motong, diapain? Bukan diikat, dipatahin lehernya, karena biar gak terbang. Bisa jadi matinya bukan karena potongan itu, tapi karena patah lehernya. Hukumnya jadi haram. Waduh, nyesel tuh. Jadi kalau Bapak motong entok, ya udah biar dia bergerak di akhir hayatnya itu kan,
Terserah kamu mau gerak, mau kawin, terserah gitu. Jangan dipatahin. Kalau sudah dipatahin, bisa jadi matinya itu bukan karena potongan gitu, tapi begitu patahin langsung berhenti dia. Maka hukumnya jadi haram. Gitu. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Manusia harus memperhatikan apa yang dimakan, termasuk cara penyembelihan. Termasuk cara penyembelihan. Bagaimana dengan makan lele? Lele itu Ustaz, susah bener matiinnya. Dipukul. Hukumnya gimana Ustaz? Ya, lele itu, ikan itu bangkainya aja halal. Gitu ya, bangkainya halal. Bapak jangan nanya hukum orang mukul lele, tanyain aparat yang mukul mahasiswa itu apa hukumnya. Kalau cuma mukul lele itu nggak ditanya malaikat nggak? Mas Budi, kenapa mukul lele berkali-kali kamu? Nggak ditanya malaikat, tapi akan ditanya apa yang kalian lakukan terhadap saudara kalian yang muslim itu. Iya. Sampai di sini dua hadis ini ada pertanyaan? Ya, silakan Mas Nasrun. Binatang buruan, apa contohnya? Hah? Nembak. Oh, nembak. Ya. Itu nanti Anda bisa baca dalam surat Al-Maidah ayat 3, posisinya sebelah kanan paling atas sampai tengah-tengah. Iya beneran itu. Hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaradiyatu wan natihatu illa wa ma akalas sabau illa ma zakaitum. Ya. Jadi diharamkan kepada kalian setiap bangkai, darah, daging babi sembelihan tidak dengan nama Allah, binatang jatuh, binatang yang terantuk, binatang yang terjerat gitu ya. Binatang yang dimakan binatang buas kecuali yang kamu sempat menyembelihnya. Jadi ada ayam diterkam anjing, dia masih gerak-gerak, atau diterkam ular nggak nerekam ya, belit ya, dibelit ular. Nah dia masih gerak-gerak, masih sempat kita sembelih, nah itu boleh kita makan. Ada sapi ditabrak kereta gitu, terus gak ada yang ngaku keluarganya, lama gitu kan, keburu dia mati. Nah, kita sembelih dulu gitu. Kalau masih kita sempat sembelih, maka halal hukumnya. Nah, bagaimana dengan kita memburu binatang buruan? Nah, itu babnya bab soid. Gimana caranya? Begitu Anda nembak, Bismillahirrahmanirrahim, gas. Ketika Anda mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, itu seolah-olah Anda menyembelih. Hukumnya kalau dia begitu jatuh karena tembakan, ada bekas tembakan jatuh, mati dia, maka berarti Anda sudah menyembelih dengan nama Allah. Tapi ada burung jatuh bukan karena ketembakan, mati juga karena kaget. Ya mungkin. Ada juga itu burung mati karena kaget gitu kan. Ini kata pri kebinatangan gitu kan. Kalau ada burung jatuh bukan karena tembakan dan dia mati, maka bisa jatuhnya itu mungkin karena tenggelam, karena terantuk batu, akan hukumnya haram. Tapi kalau ada jelas-jelas tembakan, ada luka di tubuhnya dan dia mati, begitu kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, itu halal. Tapi kalau dia belum mati, nah kita cepat-cepat nyembelih.
gitu. Itu ya. Ada lagi? Ya. Julukan yang agak tua dikit. Misalnya kan beli ayam Heeh. atau besar, kan tentu yang matang itu membaca bismillah. Ya. Ingat kisah tempo hari saya katakan tentang Ibunda Maria, Ibunda Aisyah, istri Rasul. Ada orang-orang baru masuk Islam sorenya. Sore baru masuk Islam, pulang. Karena senangnya mereka baru masuk Islam, ngasih hadiah daging pada Rasulullah. Tidak disebutkan daging itu sudah dalam bentuk matang atau masih mentah, gitu. Tidak disebutkan. Aisyah ragu-ragu. Ya Rasulullah, mereka kan baru masuk Islam. Mereka tuh baru masuk Islam. Tentu mereka belum tahu cara belajar nyembelih yang benar. Apa hukum sembelihan mereka? Mereka bukan orang Islam. Orang Islam tapi belum belajar tentang cara nyembelih. Apa Rasul menyebutkan? Ketika engkau membaca basmalah itu sebagai pengganti basmalah ketika memotongnya. Sama ketika kita beli dengan orang, maka kita pastikan dulu yang kita beli ini siapa gitu. Orangnya mukmin soleh atau mukmin toleh gitu. Iya. Kok itu ramai bener? Oh karena itu rajin sholat. Sehingga apa? Orang yang nggak sholat mau sholat gara-gara masalah gitu. Maka bapak-bapak lagi-lagi, kalau bisa uang kita ini berputar-putar hanya kepada orang muslim yang soleh, ahli masjid, begitu. Sehingga orang-orang yang lain itu mau ibadah, mungkin pertama motivasinya karena ekonomi, lama-lama oh nyaman, enak, dan seterusnya. Gitu ya. Maka ketika kita baca basmalah ketika mau makan itu sebagai pengganti basmalah ketika pemotongan. Itu ya. Ada lagi? Ya. Makan makanan apa hewan sembelihan atau pemberian dari orang yang muslim. Ya. Karena pernah dari riwayat Nabi pernah makan daging pemberian orang yang agama Yahudi. Ya. Ya. Dalam surat Al-Maidah ayat 5 posisi kanan paling bawah. Masalahnya hafalan saya waktu di kampus masalahnya. Jadi dia halalkan untukmu sembelihanmu. Dia halalkan untukmu yang baik-baik saja. Sembelihanmu orang muslim itu halal untuk ahli kitab. Sembelihan ahli kitab itu halal untukmu. Ahli kitab ini orang Yahudi dan Nasrani. Dalam masalah sembelihan itu Allah memberikan toleransi sembelihan mereka. Orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang ahli kitab. Apakah ahli kitab itu ahli kitab zaman dulu atau ahli kitab sekarang? Mohon maaf, Indonesia ini kalau kita lihat dari definisi ini, ahli kitabnya bukan asli. Kenapa? Rata-rata mereka bukan pemeluk agama Kristen dari zaman dulu. Mungkin Islam dulu terus murtad. Gitu. Sehingga yang boleh itu hanyalah orang Islam, orang Kristen, orang Nasrani memang garis kakek nenek terus itu memang orang Nasrani. Tapi menurut umumnya agama ayat ini pokoknya baik dia ahli kitab asli atau karena proses murtad itu halal. Nah, sehingga gini, kalau kita punya tetangga, biasa kita tukar makanan sama mereka biasa, itu boleh kita makan sembelihan mereka. Asal itu binatang-binatang yang memang halal. Tapi kalau mereka nggak biasa ngasih, hanya ngasih pada hari-hari tertentu saja, pas lagi kenaikan kelas atau sedang ruahannya Isa Al-Masih gitu ya. Maksud nggak? Kalau setiap hari ngasih, kita tukar makanan boleh. Tapi kalau dia ngasihnya hanya pas lagi Natalan, kenaikan Isa Al-Masih, itu haram hukumnya. Bisa jadi itu
sesembahan untuk Tuhan mereka, kemudian diberikan kepada kita. Maka kalau itu niatnya adalah sesembahan, kita nggak boleh makan. Apa itu? Ya. Oh iya. Dia lagi nunggu minuman, nunggu kopi, belum datang ya. Iya. Habis sisa itu untuk jamaah, kalau untuk imamnya nggak apa-apa. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Ya. Kalau yang tentang mu'alat tadi kan ada asbabnya, satu sayapnya racun, satu sayapnya penawar. Nah, yang hadis tentang bagian tubuh hewan yang dipotong sebelum mati itu dianggap bangkai, asbabnya kenapa itu? Iya. Jadi tidak semua larangan atau perintah, mohon maaf Mas Budi, auratnya Mas, hilang deh hafalan saya nanti. Jadi tidak semua perintah itu kadang-kadang ada asbabnya. Sama dengan Al-Quran, walaupun ada ilmu asbabun nuzul, tidak semua ayat ada asbab nuzulnya. Sehingga gini, kadang-kadang kita diperintahkan itu hanya sekedar Allah kepingin lihat dari kita siapa yang paling taat, masuk logika atau tidak, gitu ya. Jadi tidak semua perintah itu isinya maksudnya apa, ilmiah atau tidak gitu, tidak. Tapi diterjemahkan tadi, kenapa? Setiap binatang sebenarnya sudah jelas, setiap segala sesuatu yang diambil dari binatang yang dia masih hidup, hukum binatang itu potongan tadi itu hukumnya hukum bangkai, ya. Hukumnya dianggap sebagai hukum bangkai. Nah, kita nggak boleh makan bangkai. Kita nggak boleh makan bangkai. Nah, jadi pertanyaan juga sekarang, bagaimana dengan dulu ada orang pelihara kepiting, kemudian capitnya dipotong, diambil, kepiting dibiarkan hidup. Apa hukum makan capit kepiting aja? Dia masih hidup. Ya jangankan itu, bangkainya aja ada halal. Bangkai binatang lalu itu halal. Gitu. Yang kedua, memungkinkan hidup tumbuh lagi. Kepiting itu kan bisa tumbuh lagi tuh capitnya. Hah? Gimana? Jadi dia bisa tumbuh lagi. Nah, gitu. Tapi kalau sapi diambil ekornya, nggak tumbuh lagi, gitu ya. Ada lagi? Ya. Ya, jadi sebenarnya itu ini tradisi aja lah ya, tradisi. Jadi kalau dianggap tradisi itu bagian dari proses penyembelihan tadi nggak boleh, haram. Gitu. Tapi kalau hanya tradisi ya biar bersih gitu, ya nggak apa-apa gitu. Atau mungkin itu permintaan dari terakhir dari saya mau dipotong kalau ini gitu. Termasuk waktu itu ada, saya ingat kan perintahnya kan gini, la'anallahu, ya Allah, Allah melaknat perilaku kaum Nabi Lut, ya. Dan Rasul perintahkan bunuhlah fa'ilul wal maf'ul, bunuhlah pelakunya dan orang yang jadi korbannya, gitu ya. Sehingga apa? Kalau ada sapi atau kambing atau ayam disodomi sama orang, maka kambing ayam itu harus dibunuh dan hukumnya haram dimakan. Iya.
Ada dulu di Bali itu anak SMA karena nonton YouTube terus, taunya kambingnya tuh ngembek-ngembek itu bukan karena mau ngelahiran, tapi karena diperkosa sama bujang itu. Terus dikawinkan di Bali, benar dikawinkan di Bali. Dalam Islam nggak ada perkawinan sama binatang. Jadi perilakunya dihukum, kambingnya atau binatang itu harus dibunuh. Kalau perintahnya dibunuh berarti haram dimakan, gitu ya. Ada lagi? Cukup ya? Siapa dulu Mas ya? Tupai. Tupai. Halal, haram atau? Oh ada di sini nanti ya. Masih panjang. Sabar ya. Nanti begitu dapat nggak ngaji lagi situ. Baik, kita masuk dalam bab berikutnya. An Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah muttafaqun alaih. Dari Hudzaifah bin Yaman qala, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah. Jangan sekali-kali kalian minum dari tempat atau tempayan dari perak dan emas atau emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafihima, dan janganlah makan dan minum dari sihaf itu piring-piring keduanya, piring emas dan piring perak. Fa innaha lakum fid dunya, karena dia sesungguhnya untuk mereka orang-orang kafir di dunia, walakum fil akhirah, dan untuk kalian nanti di akhirat. Muttafaqun alaih. Dari hadis ini maka kita jelas larangan menggunakan emas dan perak sebagai alat makan dan alat minum. Kenapa? Ini disebutkan, ini ujian dari kita, ujian untuk Allah untuk kita. Lahum fid dunya, itu dipakai oleh orang-orang kafir di dunia, nanti kalian pakai di akhirat. Maka kalau ada orang muslim, kalau kita lihat dari makna hadis ini, kalau ada orang muslim dia pernah menggunakan emas dan perak sebagai tempat makannya di dunia, nanti di akhirat dia tidak mendapatkan fasilitas itu. Nanti si makmun lagi makan pakai piring emas, pakai perak gitu. Nanti Mas Joko mana Mas Joko? Datang. Wah gitu. Kok Mas Joko pakai besek? Loh, kok kamu pakai besek? Ya, ini saya dihukum nih. Karena dulu pernah pakai di dunia. Jadi ini kalau kita kepingin masuk surga, ada ulama juga mengatakan begini, maknanya bukan begitu. Maknanya itu dipakai mereka di dunia, dipakai kita di akhirat. Sehingga apa? Kalau ada orang muslim menggunakan dalam keadaan sadar, maka nanti tidak masuk surga gara-gara ini. Gara-gara piring ini. Saya ingat waktu saya kuliah, saya Ustadz Agus dengan teman-teman lagi kuliah di Libya kan, kita ngekosnya di belakang kampus di perumahan Betawi. Kita mau berangkat kuliah atau mau pulang kuliah itu pasti lewat sekolah SMP, SMA orang-orang Cina itu. Anak SMP bawa mobil-mobil bagus gitu, Innova, ada yang bawa Fortune, iya SMP bawa mobil Fortune, Xenia, udah pada mobil, ya. Kami, kita azan dulu lah ya, biar ini. Baik. Wallahu a'lam bishawab.
Kita lanjutkan sejenak sambil menunggu saat nanti kita iqamat. Jadi dulu kisahnya ketika saya kuliah, pulang pergi itu melalui sekolah Kristen, Santo Rolus kalau nggak salah. Itu anak-anak SMP, SMA itu bawa mobil-mobil besar sekolahnya. Gitu. Waktu itu saya belajar hadis ini. Saya bilang kepada teman-teman saya kuliah, termasuk Ustadz Agus Komarudin, Gus, lahum fid dunya walana fil akhir. Dipakai mereka sekarang di dunia, nanti kita pakai itu di akhirat. Menghibur. Maka lagi-lagi nikmal al-malu soleh li rajulis soleh. Jadi harta itu jadi bermanfaat jika dipakai oleh orang soleh. Ya. Jadi segala sesuatu yang kalau dipakai orang soleh itu jadi bermanfaat. Tapi kalau dipakai oleh orang yang tidak soleh, maka dia pasti digunakan untuk maksiat. Nggak usah jauh-jauh, jangankan pisau, silet aja. Kalau dipakai sama anak yang nggak soleh, itu dipakai untuk melukai badan. Nyilet-nyiletin darah, ngambil darah. Iya. Tapi kalau ustadz, golok itu bermanfaat untuk bagi-bagi daging, ya kan? Iya. Nikmal malu soleh li rajulis soleh. Jadi harta itu akan bermanfaat dipakai, digunakan jika yang punya itu orang soleh. Itu harta, apalagi senjata. Kekuasaan itu akan bermanfaat jika yang punya kekuasaan itu orang-orang soleh. Senjata itu akan bermanfaat jika yang pegang senjata itu orang soleh. Sehingga apa? Nggak mungkin dia akan pukul, bunuh rakyatnya sendiri. Gitu. Maka lagi-lagi kita harus belajar semua, ambil pelajaran dari segala peristiwa sehingga kita selamat. Baik, nanti kasih tahu kalau waktunya azan ya. Qomat ya. Masih berapa menit lagi? 5 menit lagi. Baik. Disebutkan dalam kitab ini, al-haditsu dalilun ala tahrimil akli wasyurbi fi aniyati dhahabi wal fiddah wa sihafihima sawa'an kana ina khalisan dhahaban aw makhlutan bil fiddah. Jadi hadis ini menjadi dalil atas haramnya menggunakan emas dan perak sebagai tempat makan dan minum, baik dia emas dan perak secara keseluruhan atau sebagai campuran. Ya, jadi dalil ini, hadis ini yang kita baca tadi adalah menjadi keterangan haramnya menggunakan emas dan perak untuk tempat makan dan minum, baik emas dan perak seluruhnya atau emas dan perak sebagai campuran. Kemudian bagaimana hukumnya jika bukan emas dan perak? Kalau kuningan, ya, kalau kuningan. Kalau kita tahu itu kuningan dan orang juga tahu itu kuningan, maka hukumnya boleh. Tapi kalau kita tahu ini kuningan, tapi kita menyebutnya sebagai emas dan orang tahu itu sebagai emas, hukumnya jadi tasabbuh, maka hukumnya dilarang juga. Kenapa? Karena sebab larangannya adalah lil khulaya, sombong, pamer, gitu ya, pamer. Ada lagi mengatakan ini emas, maaf, ini gelas dari emas, dari perak, piring atau mangkok dari emas dan perak, bukan untuk makan minum, tapi untuk cuci tangan. Gitu. Yang dilarang kan, kalau lihat keterangan hadis ini, jangan makan dan jangan minum ya dari emas dan perak. Ini untuk cuci tangan. Para ulama mengatakan yang diharamkan itu adalah untuk makan dan minum.
Di luar penggunaan itu boleh. Tapi ada mengatakan sama mau makan dan minum selama dia sebagai kesombongan jadi haram. Jadi haram. Ini Ustadz, ini kami nggak makan dan minum dari emas dan perak. Tapi dia jadikan emas dan perak bukan tempat makan minum, tapi langsung untuk ngunyah, taruh gigi. Kan ada ya, kita pernah lihat orang punya gigi emas perak gitu. Ada ustadz malah, ada ustadz giginya pakai emas. Begitu dia sakit gigi datang ke rumah salah satu dokter, ternyata dokternya itu santrinya. Wow ustadz, udahlah ini karena ustadz guru ngaji saya gratis lah. Mudah-mudahan berkah Pak Dokter ya. Begitu dia pulang ngaca, pantesan gratis, gigi emasnya dicabut. Ternyata dokter juga nggak peduli ustadz apa bukan, penting bisnis. Gitu. Jadi Imam Nawawi menyebutkan innahu in aqdal ijma' ala tahrimil akli wa surbi fihima. Sesungguhnya terjadi ijma' di kalangan ulama tentang haramnya menggunakan emas dan perak sebagai tempat makan dan minum. Khususnya laki-laki menggunakan emas dan perak sebagai perhiasan. Jadi emas dan perak itu sebagai perhiasan untuk perempuan. Jadi perempuan itu akan kelihatan cantik kalau dia menggunakan emas dan perak. Tapi kalau laki-laki menggunakan emas dan perak sebagai perhiasan, nanti akan hilang sifat kelaki-lakiannya, melambai tangannya. Walaupun dulu orang percaya aja laki-laki nggak boleh pakai emas, pakai perak nggak boleh. Kalau perempuan boleh. Sekarang ilmu pengetahuan menyebutkan salah satu hikmah kenapa laki-laki dilarang menggunakan emas dan perak. Kalau perempuan itu dia menggunakan emas, Pak, itu boleh. Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini ya. Ayo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita sejenak. Mohon maaf yang baru hadir. Jadi kita mentakhirkan salat ba'diyah sunnahnya itu ditakhirkan. Jadi nanti setelah selesai, mohon maaf, harap tidak pulang dulu kecuali Bapak mensempurnakan sholat ba'diyah. Ya. Kalau sudah nyampe rumah nanti sulit. Nanti sholat ba'diyah di rumah, nyampe rumah sulit. Ketemu makan, ketemu yang lainnya nanti nggak jadi. Jadi hadis ini yang baru kita baca ini adalah bagaimana para ulama itu sepakat tentang larangan menggunakan alat tempayan makan minum dari emas dan perak. Dulu ketika dapat perintah kita samina wa ta'na, nggak mikir-mikir. Nah, sekarang ilmu pengetahuan itu membuktikan ternyata memang darah itu ketika dia dekat dengan emas itu seperti tarik menarik. Tapi ketika dengan yang lainnya itu dia menghindar. Emas atau perak itu ketika ditaruh di darah itu mendekat. Ada pembuktian, ada sepotong tumor, potong tumor. Nanti Bapak cari di YouTube. Itu kalau dideketin dengan emas, itu dia emasnya deket.
Tapi kalau dideketin dengan bawang putih, tumor atau darah itu dia lari, menghindar. Maka perempuan itu dia kalau pakai cincin emas atau pakai perhiasan itu ada tarik menarik, ada gesekan. Gesekannya itu bisa jadi penyakit, Pak. Tapi karena perempuan biasa keluar halangan tiap sebulan sekali, itu darahnya itu bisa hilang, penyakitnya bisa hilang serta keluarnya darah kotoran tadi. Tapi laki-laki kan nggak ada tamu bulanan, sehingga para dokter ahli tumor itu laki-laki yang menggunakan emas sebagai perhiasan itu lebih banyak yang kena penyakit tumor dibandingkan yang tidak menggunakan emas gitu. Ya lebih baik Bapak kasih istrinya emas saja biar kelihatan cantik gitu ya. Ini kadang-kadang istrinya dikasih daster, baju partai, robeknya, jahitannya, aduh, sehingga sulit membedakan mana istri mana pembantu gitu kan, wajahnya mirip-mirip gitu, pakainya mirip-mirip. Baik, nah kemudian ada keterangan hadis berikutnya. Kalau tadi kan disebutkan jangan makan minum menggunakan emas dan perak, karena itu digunakan oleh orang kafir di dunia, nanti digunakan orang kita, amin, masuk surga, itu di akhirat. Nah, kemudian hadis berikutnya, an Ummi Salamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yasrabu fi ina'id fiddah innama yujajjar fi batnihi naru jahannam, muttafaqun alaih. Orang yang makan atau minum menggunakan tempayan dari perak dalam hadis ini, atau itu lagi emas, sesungguhnya api neraka itu bergejolak di dalam perutnya. Ini keterangannya, ya. Keterangan dari hadis ini adalah kalau tadi larangan menggunakan karena itu sebagai sarana di dunia untuk orang kafir, di akhirat untuk kita. Kemudian larangan itu ditambahkan, dikuatkan lagi dengan hadis lainnya apa? Innama yujajjir fi batnihi naru jahannam. Nanti api neraka itu bergejolak di perutnya. Ini sebagai larangan jelas. Ada larangan plus ada ancamannya. Apa ancamannya? Api neraka bergejolak dalam perutnya. Sampai sini ada pertanyaan? Kayaknya nggak ada yang make nih, kayaknya lewat ya. Bab ini lewat aja lah, nggak ada yang make emas ya, perak ya. Yang berikutnya, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dubighal ihab faqad tahura, rawahu Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kulit itu disamak maka dia sudah membersihkannya, dia sudah jadi bersih. Jadi hadis ini ada asbabnya, ada alasannya. Suatu saat Rasulullah disebutkan, diriwayatkan itu dia berjalan, kemudian menemukan bangkai kambing. Kemudian Rasul perintahkan para sahabat untuk menyamaknya. Apa nyamaknya? Ngulitin, nyeset. Nah, jadi kalau ada binatang yang dia halal dimakan, begitu dia jadi bangkai, tidak semuanya jadi bangkai. Kulitnya itu boleh disamak,
pisahkan. Yang jadi bangkai itu ininya, dagingnya bangkai, nggak boleh dimakan. Tapi kulitnya boleh disamak, kemudian boleh digunakan sebagai apa saja, sebagai pakaian, sebagai perhiasan boleh. Kulit dari binatang yang sudah jadi bangkai tadi. Maka disebutkan idza dubighul ihab, jika kulit itu disamak maka dia telah mensucikannya. Jadi sudah suci. Jadi kalau binatang yang lain, kalau sudah jadi bangkai-bangkai. Tapi kalau binatang yang boleh kita makan, boleh kita ambil kulitnya untuk kita pergunakan sebagai tempat minum. Nah, kita nggak ada lagi ya. Kalau dulu orang menggunakan tempat minum pakai kulit. Oh ya, makasih. Sekarang pakai plastik. Beduk. Nah, beduk nggak bisa pakai plastik. Ada juga pakai plastik ya. Boleh pakai beduk. Terus boleh nggak Ustaz kulitnya itu dibikin kikil, krecek? Disebutkan idza dubighul ihab faqat tahura. Jika kulitnya sudah disamak maka dia suci. Kalau dia suci, ya boleh diapain saja boleh. Walaupun ada yang mengatakan boleh digunakan kecuali untuk dimakan. Selain dimakan nggak boleh. Maaf, selain itu nggak boleh. Pokoknya untuk apa saja boleh kecuali untuk makan. Nah, keterangan ini butuh dalil. Sementara dalilnya adalah umum. Setiap binatang yang mati diambil kulitnya, maka itu sudah mensucikan kulitnya. Selama nggak ada yang nyangkut-nyangkut, dagingnya jangan, ini nggak sengaja itu banyak, itu nggak boleh, gitu ya. Jadi kayak kulit apa ya, kambing, domba, sapi, apalagi kuda, apalagi onta, gitu ya. Selebihnya kulit apa? Kalau ayam nggak umum. Boleh nggak Ustaz ada kucing mati kita ambil kulitnya untuk perhiasan? Oh, nanti kalau Bapak ketahuan para penghobi kucing nanti nyiksa nanti. Barakallah. Alhamdulillah. Boleh minum, makan, tapi jangan sampai melenakan. Jadi dari keterangan hadis tadi Pak, setiap binatang yang dia boleh dimakan ketika jadi bangkai, tidak semuanya bangkai. Ada hal-hal yang boleh kita manfaatkan, seperti kulitnya disamak, gitu ya. Diambil kulitnya, dijadikan perhiasan, dijadikan pakaian, dijadikan sebagai apa namanya, ya tempat minum, ya boleh. Ada pertanyaan? Maka dulu, mohon maaf, ada ketika Rasulullah dan para sahabat itu diboikot, sehingga dalam boikotnya apa? Tidak boleh ada transaksi antara kaum muslimin dengan orang Quraisy. Orang muslim punya barang nggak boleh diperdagangkan, punya uang nggak boleh beli barang. Sehingga mohon maaf disebutkan dalam riwayatnya para Rasulullah dan para sahabat itu, mohon maaf, BAB-nya seperti kotoran binatang ternak. Jadi makan dedaunan, makan rumputan. Kemudian suatu saat ada seorang sahabat sedang kencing,
kencingnya itu tidak seperti biasa. Begitu kencing kena kulit dan kulitnya itu bikin memantulkan air kencingnya. Kemudian para sahabat tadi, saya lupa namanya, ngambil kulit tadi, kemudian dibersihkan, dicuci, kemudian dimasak. Jadi kulit binatang itu yang boleh dimakan, walaupun dia bangkai, maka dalam hadis ini ada pengecualian. Boleh setiap binatang bangkai kemudian disamak, samaknya itu bisa mensucikan kulitnya. Ketika dia suci, maka hukum suci. Segala sesuatu yang suci kan boleh diapain aja, karena dia suci. Gitu. Kalau ada binatang beduk lah, kulit beduk itu kalau dia nggak kepake lagi, maka bisa digunting, direbus, dia bisa, karena hukumnya dia suci. Maka bapak-bapak punya sepatu bodol-bodol yang kulit-kulit itu, bisa digunakan juga. Kemudian hadis lain menyebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibagu judul jelmaita tahuruha. Jadi menyamak kulit binatang yang sudah jadi bangkai itu mensucikannya. Kalau dia sudah suci, maka diapain saja boleh. Kalau dia suci, diapain saja boleh. Jangankan dijadikan hiasan dinding, dia saja boleh. Kalau dia sudah suci. Nah, ini kata hadisnya nih. An Maimunah radhiyallahu anha qala marron Nabi sallallahu alaihi wasallam bi syatin yajurunaha faqala law akhadtum ibahaha faqalu innaha maita ya Rasulullah qala yutahhiruha al-ma' wal qarad. Jadi Maimunah itu meriwayatkan Rasulullah dan para sahabat itu berjalan melalui bangkai kambing. Halo? Rasulullah lewat bangkai kambing. Kemudian Rasulullah menyebutkan, kenapa tidak kalian ambil kulitnya? Para sahabat mengatakan, innaha maitah ya Rasulullah, dia bangkai Rasulullah. Jadi Rasul menyebutkan yutahhiruha al-ma' wal qarad. Jadi bisa disucikan dengan air dan daun salam. Daun salam itu bisa bersihin sisa-sisa daging yang nempel di dalam daging. Yang nempel di dekat daging itu bisa dihilangkan daun salam. Maka dulu saya ingat diajarkan waktu mondok itu, kulit kambing itu ditumbukin daun salam, ditaruh di dalamnya, dibiarkan ditaruh 4 malam. Nanti bersih dia, bisa bersih. Jadi membersihkan, jadi bangkai binatang yang boleh dimakan tidak semerta jadi bangkai semua. Ada hal-hal yang bisa digunakan, dimanfaatkan, gitu ya. Sampai sini ya pertanyaan? Cukup? Cukup? Ya. Motong hewan? Ya. Ya. Ada binatang-binatang memang dia disembelihnya tidak
dengan duduk atau berbaring ya. Seperti onta. Onta itu termasuk binatang yang jinak. Jadi tidak harus dibaringkan. Tidak harus dibaringkan. Jadi memang salah satu kita memuliakan binatang itu ketika dia mau kita sembelih itu dengan dibacakan kalimat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi binatang yang disembelih tidak dengan kalimat itu dia tersiksa. Dia tersiksa. Maka binatang-binatang itu begitu disembelih dengan kalimat Allah, maka dia dagingnya setelah diteliti itu kualitas dagingnya lebih baik dibandingkan yang tidak disembelih dengan nama Allah. Kemudian perintahnya dihadapkan, maka disebutkan wajjahtu. Jadi kita nyembelih itu menghadapkan dia, binatang sembelih itu ke arah kiblat. Kalau nggak mampu menghadap kiblat karena mungkin geraknya atau apa gitu ya, yang penting setelah disembelih dihadapkan ke arah kiblat dulu. Setelah disembelih nggak apa-apa. Maka doanya itu bukan inni wajjahtu, kalau lagi takbiratul ihram, wajjahtu wajhiya, saya menghadapmu ya Allah gitu ya. Tapi kalau pas motong kambing atau kerbau, pas korban, wajjahtu, saya hadapkan. Nah, gitu. Maka kalau lagi sholat hati-hati bacanya, wajjahtu atau wajjahtu ya. Kalau pakai sabdu itu berarti kita doa untuk menghadapkan kambing ke arah kiblat. Tapi waktu sholat nggak pakai sabdu, ya nggak pakai sabdu. Kemudian kalau kambingnya dipotongnya dalam keadaan berdiri gimana? Boleh nggak? Boleh, boleh. Cuman dalam keadaan duduk, dalam keadaan dia berbaring itu lebih baik, lebih baik. Kalau onta susah. Kalau onta di begal itu susah, ditidurkan susah. Maka ya memang kayak gitulah kok teman. Pengecualian tuh onta itu. Disebutkan kalau nyembelih itu diasah yang paling tajam. Disebutkan fa idza zabahtum fa ahsini dzibhah. Nih, kotaman bahasa Arab ya. Bahasa Arab itu ketika dia pakai fa'ahsini dzibha, pakai tamar buto, itu menyembelihnya sekali. Jadi bapak kalau mau motong, tajamkan pisau atau golok, nggak boleh dilihat oleh binatangnya. Kemudian kalau motong sekali motong, slep. Motong sekali itu lebih baik daripada motong yang 2 kali. Motong yang 2 kali itu lebih baik daripada motong yang 3 kali. Artinya apa? Dipastikan orang yang ahli. Gitu. Motong korban itu sebaiknya yang berkorban. Kalau 3 orang, maka salah satu diwakilkan. Kalau akikoh, orang tuanya yang akikoh itu yang berhak untuk memotongkan. Kalau nggak sanggup, dia lihat. Kalau nggak sanggup, minimal dia ambil sebagian dagingnya untuk dimakan. Maka nggak boleh bapak korban daging kambing kemudian saya nggak mau kambing lah, saya minta sapi aja, nggak boleh. Ambil daging bagian bapak, ambil sedikit bagian bapak. Insya Allah daging kambing itu nggak bikin darah tinggi, nggak bikin darah tinggi. Daging korban apalagi nggak bikin darah tinggi. Yang nggak kebagian biasanya darah tinggi itu. Kalau nggak kebagian bisa naik darah tinggi. Ada pertanyaan, Ustadz, daging korban itu atau akikah itu lebih baik matang apa bagi mentah? Kalau dulu hadisnya para ulama menyebutkan mentah.
Ya kita lebih tahu lah urusan kita ya. Jadi kalau bapak bagikan mentah daging korban itu jumlahnya nggak banyak. Tapi kalau mau dibagikan mateng itu banyak jangkauannya. Gitu. Sama akikoh. Akikoh dengan korban itu babnya sama. Jenis binatangnya pun sama. Ya. Maka kalau korban boleh dibagi mentah, akikah juga boleh dibagi mentah. Kalau akikah boleh dibagi matang, korban juga boleh dibagi matang. Tapi jangan sampai lebih banyak bagian yang masak dibandingkan yang keluar. Lebih banyak yang dimakan oleh panitianya dibandingkan yang diterima oleh orangnya, gitu, orang-orang. Jadi maksimal kalau bapak korban atau akikoh 1 ekor kambing, maka bapak boleh makan sepertiganya. Kalau bapak ibu korban 3 ekor kambing, maka 1 kambing jatah untuk bapak ibu makan. Boleh gitu. Pokoknya korban akikoh itu pak, atau akikoh, jangan sampai bapak nggak makan sama sekali. Berkah. Ada lagi pertanyaan? Jadi Pak Wagino boleh ya? Boleh. Yang penting tidak menyiksa. Karena ada beberapa adat sebelum disembelih ditombak dulu, itu nggak boleh. Menyiksa. Ada yang dipukul-pukul dulu gitu ya, nggak boleh. Jadi bentuk rahmatnya Islam. Dulu orang kalau mau makan daging kambing atau sapi itu dipotong sesuai yang mau dimakan. Motong sapi diambil kakinya aja. Mau nyesop buntut diambil buntutnya aja. Dalam Islam nggak boleh. Dipotong dengan cara Islam, dimasak, bagi-bagi. Dulu orang sehat karena tidak punya kulkas. Dulu orang sehat karena nggak punya kulkas. Sekarang banyak orang punya penyakit gara-gara punya kulkas. Kenapa? Makan berlebih, banyak sisa masuk kulkas. Kalau dulu enggak. Orang motong daging kambing atau ayam, masak dimakan, lebih kasih tetangga. Besok tetangga juga begitu. Jadi makannya fresh terus. Sekarang kita enggak. Pagi makan sayur gori, siang nangka, malam gandul, besok apalagi itu, besok ini gudeg, besoknya lagi. Sebenarnya nggak masalah dengan makan itu, cuman karena dia hangat-hangatkan itu jadi penyakit. Gitu ya. Ya bolehlah sekali-kali makan gudeg itu boleh. Sampai sini ada lagi pertanyaan? Ya. Ya, jadi seandainya kan kita akan bicara tentang ideal. Idealnya dia nggak boleh diapa-apain kecuali mau dipotong. Gitu. Bahkan disebutkan nggak boleh ketika motong temennya ngelihat, kambingnya itu ngelihat, yang kambing yang potong itu nggak boleh. Harus ada tempat. Makanya harus dikasih batas tempatnya itu. Kemudian ketika ada kambingnya lepas lari atau dia berbahaya, sulit dijinakkan, maka fid darurah tubihul mahdurat. Dalam keadaan terdesak, sesuatu yang dilarang jadi boleh. Mungkin dilukai dulu, dijerat, mungkin ditembak dulu, baru dipotong, nggak apa-apa. Tapi darurat, gitu ya. Ini kayaknya korbannya mau nambah nih kayaknya, makanya harus nanya tentang bab korban ini. Semoga yang bertambah orang yang berkorban, bukan orang yang mau nerima. Nambah terus nanti ini. Ada lagi? Mas Agus? Memang sudah duduknya aman sudah. Ada lagi? Bapak-bapak dari Masjid Al-Ikhlas? Aman? Baik.
Kita berdoa mudah-mudahan segala ilmu yang kita dapatkan ini Allah berikan kemudahan kita untuk mengamalkannya. Kemudian saya ingatkan tadi, kita telah berjanji, bersumpah untuk menjadi pembela agama Allah dengan cara kita masing-masing. Siapapun kita punya kewajiban untuk memuliakan agama ini. Pakaian apapun kita, punya pangkat, punya jabatan, punya gelar apapun kita, itu harus kita gunakan untuk memuliakan agama ini. Pilihan kita antara menjadi penolong agama Allah atau penolong togut. Ini sudah akhir zaman, maka kita harus memilihkan pilihan kita yang terbaik sebagai pembela agama Allah. Gitu. Kalau nulis sebagai pembela agama. Kalau Anda berdagang, untuk membela agama Allah. Anda punya pangkat, membela agama Allah. Sehingga kita jadi orang-orang yang husnul khotimah. Karena sesungguhnya kita punya peluang untuk berkhianat. Dan sesungguhnya khianat tidak ada tempat di mana saja. Orang kafir aja nggak suka dikhianati, apalagi agama kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.